Baik, kita akan masuk ke dalam series baru. Saya juga diminta untuk bicara lebih pelan karena ada translation juga. Jadi, baik. Kita akan masuk di dalam series yang baru yang berjudul Doubt on Doubt. Bekerja ya? Oke, sip. Doubt on Doubt. Apakah kita pernah meragukan iman kita, saudara? Apakah kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kita? Ada yang pernah? Apa saya saja? Apakah kita pernah meragukan Tuhan? Mungkin tidak menanyakan apakah adanya Tuhan. Mungkin kita tidak bertanya seperti itu, saudara. Tapi mungkin kita bertanya, di manakah Engkau, Tuhan? Where are you, Lord? Yang saya harapkan, saudara, pada untuk series khotbah ini adalah untuk orang yang beriman untuk mulai berpikir tentang imannya, mulai menjadi pemikir, be a thinker of your faith. Dan untuk orang yang pemikir, mulai beriman. Saudara, melalui sesi ini kita akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kita boleh meragukan iman kita? Kita akan membahas itu hari ini. Dan bagaimana kita menyikapi Tuhan di tengah keraguan. Saya akan sharing ini di hari Rabu di pertemuan doa. Jadi Bapak Ibu Saudara silakan bisa datang juga di doa hari Rabu ya. Dan yang ketiga, bagaimanakah kita mengatasi keraguan? Dan ini di topik minggu depan. Jadi pada hari ini, saudara, apakah bolehkah seorang Kristen meragukan imannya? Should Christians have doubts about their faith? Saudara, saya dibesarkan di keluarga Kristen. Dari kecil lahir, bisa dibilang kayak lahirnya di gereja gitu. Saya besar di keluarga Kristen dan dari kecil sudah diajarkan untuk beriman. Dan sejujurnya dari kecil saya tidak tahu apa itu artinya untuk beriman. What does that mean? Apa sih artinya untuk have faith? Apa artinya untuk beriman? What is faith? Apa itu yang namanya iman? Asumsi banyak orang Kristen, saudara, beriman berarti tidak mempertanyakan kepercayaan mereka. Untuk beriman, mereka asumsi bahwa kalau kita mempertanyakan iman itu berarti kita nggak percaya. Ini yang namanya blind faith. Ini yang namanya iman yang buta. Dan akibatnya apa? Banyak orang-orang yang percaya meninggalkan kekristenan. Banyak orang-orang yang dulu percaya, yang besarkan dari kecil sudah dibesarkan sebagai orang Kristen, dia meninggalkan iman karena dia ada banyak pertanyaan, tetapi tidak boleh mempertanyakan imannya. Dan kepercayaan kita akan terus ditantang oleh kepercayaan duniawi. Jadi apakah boleh untuk kita mempunyai keraguan? Apakah kita boleh meragukan iman kita? Mempertanyakan iman kita? Is it okay to doubt? Jadi kita akan melihat hari ini di Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Bagaimana Yesus responi murid-muridnya saat mereka meragukan dia. Mari kita baca sama-sama. Baik, mulai dari ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kemudian ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara, perikop ini hanya cuplikan dari respons Yesus terhadap murid-muridnya yang meragukan kebangkitannya. Backgroundnya, saudara, sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah beberapa kali mengatakan, sudah memberi pertanda bahwa dia harus menderita di kayu salib. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia akan bangkit di hari yang ketiga. Kita melihat ada banyak buktinya, saudara. Kita bisa lihat di waktu masing-masing ya, di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, full of proof. Yesus sudah beberapa kali mengatakan dia akan bangkit lagi, dia harus menderita, tapi
dia akan bangkit lagi. Murid-murid Yesus yang paling banyak spend time dengan Yesus. Harusnya, kalau dilihat di atas kertas, harusnya mereka yang paling percaya kepada Yesus, benar kan? Mereka yang harusnya yang paling percaya kepada Yesus. Dan sebelum perikop yang kita barusan baca, ceritanya tentang Maria Magdalena, tentang Petrus, Yohanes datang ke kuburan Yesus di hari ketiga dan tidak menemukan mayatnya. Reaksi pertama mereka, Maria dan Petrus menyerahkan mayat Yesus diambil. Dan hanya Yohanes yang melihat kuburannya kosong dan percaya Yesus bangkit. Dan setelah perikop yang kita barusan baca, salah satu murid Yesus yang famous, yang terkenal, yang meragukan imannya, apa kita tahu namanya? Thomas. Muridnya yang namanya Thomas ini mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan di perikop ini, Yesus menanggapi keraguan murid-muridnya dengan 3 cara, saudara. Yang pertama, dengan affirmation. Yesus menanggapi dengan afirmasi. Yang kedua, dengan confirmation. Dia meresponi dengan peneguhan iman. Dan yang terakhir, dengan commission, dengan amanat. Yang pertama, saudara, affirmation. Bagaimana Yesus meresponi keraguan murid-muridnya? Kita lihat di ayat 19, saudara. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara, respons Yesus pertama kali dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia sudah bangkit dan ini pertama kali dia bertemu dengan murid-muridnya secara rame-rame gitu ya. Dia datang kepada mereka dan dia mengatakan, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus tidak menghardik murid-muridnya. Yesus tidak menegur murid-muridnya. Hai kamu orang-orang yang kurang iman. Hai kamu yang tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Kan saya sudah ngomong beberapa kali. Saya sudah bilang. Apakah kamu gak percaya? Yesus tidak menegur mereka, saudara. Yesus tidak mengutuk mereka. Tapi dia datang membawa damai sejahtera. Dia membawa damai sejahtera kepada murid-muridnya di tengah keraguan mereka. Saudara, kita melakukan penjangkauan di campus, di Every Nation Campus Team, ada Delta, saya ada Pastor Agus. Kita melakukan dengan di UMN ini, kita melakukan penjangkauan kepada murid-murid mahasiswa gitu ya. Dan sebenarnya dari pengalaman kita, jarang ada yang namanya ateis. Kalau di Indonesia jarang yang namanya ateis, yang tidak percaya adanya Tuhan. Kebanyakan yang kita engage, kebanyakan yang kita encounter itu adalah yang agnostik. Bedanya apa, saudara? Kalau ateis percaya tidak ada Tuhan. Tuhan itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Tetapi kalau yang agnostik percaya bahwa ada Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada peran pribadi dalam hidup kita. Jadi kebanyakan yang murid-murid yang kita bertemu, murid-murid yang kita engage, itu banyak yang agnostik. Mereka percaya ada Tuhan, tapi so what? Gak ada perannya di dalam hidupku. Saudara, banyak yang meninggalkan kepercayaannya. Banyak yang menjadi agnostik ini, saudara. Karena ada 2 hal. Yang pertama, karena pengalaman buruk. Kepahitan dengan iman tersebut. Entah itu dari agama apapun itu, mereka ada kepahitan dengan iman itu. Entah dari keluarga, entah dari tokoh iman itu, atau apapun pengalaman mereka. Mereka kepahitan, ada pengalaman buruk. Dan yang kedua, mereka tidak pernah kritis. Tidak pernah kritis dengan kepercayaan sendiri. Dan ini kalau dibilang mereka melempem di dalam imannya gitu. Mereka tidak kritis, mereka sudah punya banyak pertanyaan, tapi mereka tidak ada platform untuk menanyakan itu. Saudara, kalau iman kita tidak mempunyai fondasi yang teguh, saat berhadapan dengan situasi atau pertanyaan yang sulit, wajar untuk runtuh, saudara. Dan banyak orang Kristen, terutama yang background seperti saya juga, saudara, yang besar di keluarga Kristen dari sejak kecil,
tidak dapat platform untuk bertanya. Kesannya saudara kalau bertanya kok seperti menantang gitu ya. Kok kalau kita menanyakan sesuatu, kita menanyakan bagaimana kita membuktikan adanya Tuhan. Itu salah satu pertanyaan yang saya punya saat saya SMA, saudara. Bagaimana kita bisa membuktikan Tuhan? Tuhan ada, iya, tapi bagaimana kita bisa membuktikan itu? Kita ada budaya sungkan juga di dalam kepercayaan kita mungkin. Ya percaya aja, ikutin aja. Kalau kritis, kok kesannya kayak tidak menghormati Tuhan. Kok tidak menghormati keluarga, tidak menghormati pendeta, atau apapun itu. Tapi saudara, kita melihat bagaimana Yesus meresponi murid-muridnya di tengah-tengah keraguan mereka. Yesus tidak menghardik mereka. Yesus tidak menegur mereka karena mereka meragukan Dia. Dia menyatakan damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Yesus tidak mengutuk, Tuhan tidak mengutuk. God does not condemn the doubters. Allah tidak mengutuk kita saat kita meragukan. Yang kedua, saudara, confirmation, peneguhan. Kita lihat di ayat 20, saudara. Dan sesudah berkata demikian, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dia menunjukkan bukti, saudara. Yesus menunjukkan buktinya, bahwa inilah saya, inilah aku yang sudah bangkit. Aku yang mati di kayu salib dan sekarang aku bangkit. Dia menunjukkan bukti itu. Saudara, apakah Yesus ada kewajiban sama sekali untuk memberikan bukti kepada murid-muridnya? Tidak, saudara. Yesus menunjukkan itu kepada murid-muridnya. Tidak ada kewajiban sama sekali, tetapi Yesus tetap memberi bukti itu. Saudara, ada mungkin kita tidak percaya karena ada cara kita belajarnya tuh beda-beda, saudara. Kalau di dalam dunia education, ada yang namanya 4 types of learners. Ada empat tipe orang-orang yang belajarnya melalui visual. Mereka harus lihat dulu, baru mereka belajar, baru klik di pikiran mereka. Ada yang auditory learner, ada yang belajar melalui mendengar, ada juga yang oral learner, yaitu mereka membaca atau mereka harus menulis, baru mereka bisa tangkap. Atau juga ada yang namanya kinesthetic learner, yang harus dengan pengalaman dulu, baru mereka bisa dapat. Saudara, kita melihat foto ini, saudara. Don't press this button, don't touch this button. Jangan pencet. Siapa di sini yang ada urge yang harus pencet nih? Kalau enggak, aku nggak tahu gimana. Ada kayak penasarannya gitu. Ya walaupun ada orang yang sudah mengatakan jangan pencet itu, tetap aja dipencet gitu kan. Karena kita nggak bisa nggak klik di pikiran kita sampai kita cobain sendiri gitu. Saudara, inilah yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Inilah kenapa Yesus membuktikan, Yesus memberi bukti kepada murid-muridnya. Dia menunjukkan tangannya, menunjukkan lambungnya. Yesus memberikan bukti kepada kita. He accommodates our needs. Saudara, kenapa kita mengatakan read your Bible, baca Alkitab, baca firman Tuhan, ya kita baca. Tapi kok nggak pernah klik di pikiran kita? Kita nggak pernah klik di hati kita. Inilah mengapa firman Tuhan mengatakan, saudara, untuk merenungkan firman-nya hari dan malam. Internalize. Karena kalau kita hanya mendengar firman Tuhan setiap minggu, tentu saja kita di hari biasa kita tidak menghidupi firman ini. Karena kita harus internalize. Kita harus merenungkan apa yang kita dengar, apa yang kita baca di firman Tuhan itu. Dan kita mengizinkan firman Tuhan mengubah perspektif kita. Apa yang kita dengar, internalize it. Biar perspektif kita dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat memandang dunia dengan lensa Tuhan. Saudara, di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, for we walk by faith, not by sight. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kita lakukan, saudara? Ketika kita mempunyai pertanyaan atau keraguan mengenai Tuhan dan firman-Nya.
Apa respons kita saat kita mempunyai keraguan itu, saudara? Inilah yang maksud firman Tuhan yang tertulis, walk by faith and not by sight. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti kita tidak menggunakan reasoning. Bukan berarti saat kita mendengar firman Tuhan, kita tidak boleh kritis. Bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan, kenapa seperti itu? Saudara, kalau kita memegang kebenaran Tuhan, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, bagaimanapun kita mengujinya, bagaimanapun kita mempertanyakannya, kebenaran itu tetap menjadi kebenaran. Tidak berubah. Apa yang kita takuti adalah kalau kita mempertanyakan itu, apakah iman kita akan tergoyah? Tetapi saudara, firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak akan berubah. Tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun kita kritis, bagaimanapun kita mempertanyakan itu, bagaimanapun kita cari bukti di luar sana, saudara, tidak akan mengubah firman Tuhan yang menjadi kebenaran itu. Saudara, saya ingat perjalanan iman saya, saudara. Saya besar dari kecil, sudah dibesarkan sebagai orang Kristen, dan sebelum lulus SMA, melalui beberapa krisis juga, dan saya mulai mempertanyakan iman saya. Bukan mempertanyakan apakah ada Tuhan, karena saya tahu ada Tuhan, pasti ada Tuhan. Tetapi bagaimana saya membuktikan iman saya? Bagaimana saya bisa membuktikan pertanyaan-pertanyaan itu? Saudara tahu ya, kalau di kuliah itu kan pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan dunia, pertanyaan-pertanyaan tentang sains, pertanyaan-pertanyaan tentang does God exist? Bagaimana kita bisa proof bahwa Tuhan exist? Dan saya ingin mengetahui bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dan dari situ saya mengambil keputusan bahwa iman saya tidak bisa hanya menjadi warisan dari orang tua saya. We cannot let our faith just be an inheritance. Karena kalau kita hanya mengandalkan, oh orang tua saya beriman, orang tua saya percaya kepada Tuhan, orang tua saya Kristen, jadi berarti secara otomatis saya orang Kristen. Tidak bisa seperti itu, saudara. Itu bukan fondasi yang kuat. Faith is a journey. Iman itu adalah perjalanan, perjalanan hidup. Dan iman adalah perjalanan seumur hidup. Tidak bisa hanya di satu titik saja, saudara. Tidak bisa hanya di satu hari saja kita meneguhkan iman kita. Hari demi hari kita dapat meneguhkan iman kita. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Saudara, iman kita akan diuji. Kita akan terus diuji. Dan Tuhan sangat sabar dengan kita. Saat kita berseru, where are you, Lord? Saat kita berseru, di manakah Engkau, Tuhan? Dia tidak pernah gagal untuk menunjukkan bukti kepada kita. Dia memberikan konfirmasi, dia memberikan peneguhan di tengah-tengah keraguan kita. Ada seorang penulis himnal, saudara, yang dia menulis sebuah lagu namanya My Hope is Built. Namanya Edward Mote. Dia menulis lagu yang berjudul My Hope is Built. Dan ini mungkin kita sudah mendengar di remix dengan Hillsong, nama lagunya Cornerstone. Dan ada salah satu lirik lainnya yang sangat menarik, saudara. Dia mengatakan, when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Ketika kegelapan menyembunyikan wajahnya, aku bersandar pada kasih karunia-Nya yang tidak pernah berubah. Mari kita menjadikan ini jadi doa kita, saudara. Saat kita tidak bisa melihat Tuhan, saat kita susah untuk melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, tetap kita bersandar pada kasih karunia-Nya yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah berubah. Tuhan meneguhkan iman kita di tengah keraguan. Dan yang ketiga, saudara, commission. Bagaimana Yesus meresponi murid-muridnya? Dia memberikan amanat, dia memberikan tujuan yang baru. Di ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dia memberi tujuan yang baru kepada murid-muridnya. Tuhan tidak mendiskualifikasi kita saat kita mempunyai keraguan. God does not disqualify us just because we have doubts. Petrus saja saudara, yang menyangkal Yesus 3 kali, tetap diampuni. Tetap menjadi rasulnya. Tetap diutus. Tetap dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya ingat sebuah cerita dari mentor saya yang di Filipina, namanya Pastor Joseph. Dia menceritakan tentang temannya yang ateis. Dia mengatakan bahwa ada temannya yang ateis dan ada istrinya yang Kristen. Mereka datang ke life group dan istrinya sangat aktif di life groupnya. Dan suaminya ini terpaksa harus ikutin istrinya datang ke life group dan dia kumpul dengan yang suami-suaminya gitu. Tetapi temannya yang ateis ini, dia mengatakan dengan tegas, enggak, aku nggak bisa percaya kepada Tuhan. Yang disertai banyak alasan mengapa dia menyangkal Tuhan. Responsnya Pastor Joseph, responsnya life group, anggota life group yang lainnya, mereka katakan, oke, it's okay, yang penting kamu ada di sini aja, yang penting kamu merasa nyaman di sini, it's okay, apalagi alasan kamu. Mereka mengakomodasi alasan-alasannya dia gitu. Dan setelah beberapa bulan, suatu hari Pastor Joe dan temannya ini ada di dalam satu mobil dan temannya berkata, nah ini ada satu alasan lagi nih, kenapa aku nggak bisa percaya Tuhan. Pastor Joe-nya sudah terbiasa dengan percakapan ini, dia mengatakan, oke, it's okay. Apalagi yang alasan kamu yang kamu nggak bisa percaya Tuhan? Dan dia mengatakan, if God is real, kalau Tuhan itu nyata, siapa yang akan memberitakan ini kepada orang tua saya? Dan Pastor Joe mengatakan, oke, sebentar. Kamu bilangnya kalau Tuhan nyata. Apakah kamu percaya Tuhan nyata? Dan ini kata-kata temannya, no. Sebentar, aku nggak tahu. Waduh, kayaknya aku percaya. Dan di saat itu juga mereka berdoa, berhubungan iman dan mereka berdoa untuk pertobatan. Dan setelah sekian lama berteman, saudara, akhirnya teman yang ateis ini memberi dirinya untuk Kristus. Dan sekarang beliau ada di Timur Tengah, membantu salah satu gereja kita sebagai businessman di negara itu. Saudara, Tuhan memberikan tujuan yang baru melalui keraguan kita. God gives us a new purpose through our doubts. Mungkin kita bisa mempunyai banyak pertanyaan saat ini. Atau mungkin kita kepikiran ada teman atau ada keluarga yang mempunyai banyak pertanyaan mengenai iman, mengenai kekristenan, mengenai Tuhan. Saudara, tapi Tuhan dapat, apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat menggunakan sesuatu yang sepertinya jadi beban menjadi sesuatu yang indah baginya. God can use us through our doubts. Dan Tuhan memberikan kita tujuan yang baru melalui keraguan kita. Respons Yesus terhadap keraguan, saudara, He affirms us. Dia memberikan afirmasi. Dia membawa damai sejahtera. Dia meneguhkan iman kita. Saat kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan, itulah tanda untuk kita mendalami firman-Nya lebih lagi, saudara. Dan yang terakhir, dia mengutus kita. Dia memberikan tujuan yang baru bagi kita melalui keraguan kita. Kita tidak dapat lepas dari Tuhan. Dia akan meneguhkan iman kita saat kita mencarinya. Saudara, dan ketahuilah, dia dapat memakai keraguan kita untuk kemuliaan-Nya. Kita baca di Yohanes 20, saudara, di perikop yang kita baca, dan di terakhir-terakhirnya Yohanes memberikan alasan mengapa dia menulis ini semua. Mengapa dia menulis surat atau menulis kitab Yohanes. Dia katakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Believe that Jesus is the Christ. Respons kita di tengah-tengah keraguan kita, kita mengetahui bagaimana Yesus meresponi kita. Dia memberikan afirmasi. Dia tidak
mengutuk kita. Dia memberikan peneguhan iman. Saat kita meminta kepada Dia, Dia memberikan bukti. Dan Dia mengutus kita. Dia memberikan tujuan yang baru kepada kita. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, the Son of God, anak Allah. And that by believing you may have life in His name.